mulai. Bu Yani, Assalamualaikum Bu, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Bu. Saja ini ada sedikit masalah nih Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu Yani? Jika tidak sibuk, boleh kita berbincang Bu. Monggo silakan, saya ndak sibuk kok. Monggo. Saya belum menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Mungkin nanti setelah saya cerita ke Bu Nun, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang nanti akan saya lakukan. Iya. Memangnya ada masalah apa Bu Yani? Ibu, jadi ada salah satu siswa saya itu yang tidak semangat, kemudian kurang fokus ketika di kelas, ketika saatnya pelajaran, kemudian dia juga sering tidak masuk sekolah tanpa izin. Itu yang membuat saya pusing. Baik Bu. Jadi Bu Yani pusing karena ada salah satu siswa yang terlihat tidak semangat, kurang fokus dalam menerima pelajaran, seringkali tidak masuk sekolah tanpa izin. Baik Bu Yani, sudah menelusuri kira-kira ada masalah apa? Bu Unun, sudah Bu. Jadi saya sudah memanggil anak tersebut dan bertanya mengapa dia terlihat tidak semangat, kemudian kurang fokus dan sering kali tidak masuk tanpa izin. Lalu dari pengamatannya Bu Yani yang jenengan lakukan selama ini, apa penyebab dia terlihat tidak fokus ketika pelajaran, kemudian seringkali tidak sekolah tanpa izin? Bu Unun, jadi setelah saya melakukan pengamatan, anak tersebut itu sering begadang sampai malam main game, sehingga ketika pagi hari itu dia selalu bangkong kalau dalam bahasa Jawa, jadi sering susah bangun pagi untuk mau berangkat sekolah, jadi karena sangat ngantuk, kurang tidur ya karena begadang tadi. Kemudian orang tuanya anak tersebut itu dari jam 2 pagi sudah aktivitas karena bekerja di pasar sayur, di pasar ngemplak Bu. Jadi dari jam 2 pagi sampai tidak ditentukan sampai jam berapa orang tua tersebut pulang. Nah, dia juga kesulitan, tidak semangat ketika pelajaran, kemudian kurang fokus itu ketika saya amati memang dia kesulitan untuk memahami pelajaran yang dia terima begitu. Iya Bu Yani. Nah, kira-kira apa kondisi ideal yang Bu Yani harapkan dari murid tersebut? Saya berharap tentunya anak tersebut sama dengan teman-teman sekelasnya, jadi lebih semangat lagi dan belajarnya di sekolah, lebih fokus lagi dalam pelajaran, kemudian tidak sering tidak masuk tanpa izin lagi. Ya. Kalau begitu, apa aja yang bisa Bu Yani lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dan motivasi untuk masuk sekolah? Berdasarkan hasil pengamatan saya ya Bu Nun, jadi saya akan menerapkan pembelajaran
yang memenuhi kebutuhan murid. Dan dari hasil pemetaan yang saya lakukan dari visual, auditori, dan kinestetik, lalu saya sesuaikan juga dengan minat murid tersebut. Kemudian juga menggunakan metode dan berbagai model pembelajaran yang lebih bervariasi. Lalu saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, mengintegrasikan dengan pembelajaran yang SE, jadi kompetensi sosial emosional tersebut. Lalu saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan lebih menerapkan banyak scripting yang menarik. Lalu saya juga akan bekerja sama dengan orang tua berkaitan dari dampak negatif penggunaan HP. Kemudian juga anak tersebut bisa belajar kelompok dengan teman terdekat dari rumahnya, sehingga ketika orang tuanya tersebut sibuk dapat membantunya untuk mengerjakan tugas-tugas yang kesulitan di rumah. Itu. Baik Bu Yani, luar biasa. Kira-kira apa model pembelajaran yang pernah Bu Yani lakukan dan berhasil di kelas? Saya lebih menggunakan model pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa ya Bu. Jadi siswa lebih semangat untuk mengkonstruksi pemahamannya sendiri, dan sehingga dari mengkonstruksi tadi aktivitas siswa itu lebih meningkat. Model itu misalnya seperti problem based learning, kemudian project based learning, dan juga model pembelajaran kooperatif yang lain yang sangat menarik. Iya Bu Yani, yang luar biasa. Kira-kira Bu Yani ya, dari skala 1 sampai 10, jika Bu Yani rating berada di angka berapa Bu tingkat keberhasilan dari model pembelajaran dan model pembelajaran yang sudah berhasil menarik minat belajar anak? Kalau saya berikan rating nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10 itu berada di angka 8 sampai 9. Sudah bagus itu Bu. Kalau berada di rating angka 8 sampai 9. Baiklah, untuk selanjutnya apa rencana yang akan Bu Yani lakukan dan kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Tentunya saya akan segera menerapkannya ya Bu. Model pembelajaran yang lebih bervariasi, dan saya selingi dengan scripting yang sangat menarik, lebih menarik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya juga akan segera menerapkan media pembelajaran yang sesuai, bekerja sama juga dengan orang tua terkait dampak dari penggunaan HP yang negatif, agar pembelajaran yang saya laksanakan itu lebih berpihak pada murid. Jadi ketika sudah berpihak pada murid, tentunya akan memenuhi kebutuhan murid, dan harapannya tujuan pembelajaran ini akan segera tercapai. Ya, baik Bu Yani. Siapa kira-kira yang akan membantu jenengan dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Tentunya saya akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, lalu dengan orang tua murid. Terus kira-kira berapa lama Bu Yani waktu yang jenengan perlukan untuk melakukannya? Kalau terkait waktu, saya kira saya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu. Hanya saja mengenai pencapaian dari rencana saya ini pasti membutuhkan proses ya Bu, jadi nggak bisa instan, harus membutuhkan proses, dan saya aktif, saya akan seperti apa dan saya refleksikan.
Betul Bu Yani. Kira-kira kapan Bu Yani akan menerapkannya rencana tersebut? Secepatnya Bu, jadi kenapa saya lakukan secepatnya, agar murid-murid saya itu segera terpenuhi kebutuhan belajarnya dan segera teratasi segala permasalahan terkait dampak negatif hal. Kemudian tujuan pembelajaran dapat segera tercapai, baik saya sebagai pendidik dan murid itu juga segera tercapai tujuan pembelajarannya. Nggih Bu Yani. Kemudian Bu Yani, komitmen seperti apa agar rencana Bu Yani itu berjalan dengan baik? Tentunya saya akan konsisten, jadi konsisten terus menerus untuk terus berkolaborasi dengan sekolah, dengan siswa, dan saya juga akan terus menempa diri untuk terus semangat belajar agar kompetensi saya itu terus meningkat, juga saling berbagi praktik baik tidak hanya dalam komunitas saya sendiri tapi juga dengan komunitas yang lain. Dan saya juga akan menerapkan berbagai macam model pembelajaran, jadi model pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran saya sehingga anak-anak menjadi semangat, terpenuhi kebutuhannya, dan tujuan pembelajaran juga segera tercapai. Lalu anak-anak tidak bosan dan tentunya pasti merindukan saya kembali jika saya sakit atau bahkan tidak bisa mengajar. Mereka sangat kangen dengan saya, setiap hari ketemu. Enggih ya Bu Yani. Kira-kira adakah dukungan dari pihak lain Bu Yani yang jenengan butuhkan? Kalau di sekolah sih alhamdulillah luar biasa dukungan dari ibu kepala sekolah dan dari rekan-rekan sejawat. Tapi maaf ya Bu, jadi hanya di sekolah saya itu masih minim, jadi masih kurang dari segi sarana prasarana, tapi itu tidak akan mematahkan semangat saya. Jadi saya akan lebih kreatif, lebih inovatif lagi bagaimana mengolah segala keterbatasan itu akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa, memberikan hasil yang lebih luar biasa. Ya, saya juga akan terus memacu diri saya untuk terus konsisten dan terus termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya. Baiklah Bu Yani. Semoga rencana Bu Yani dapat berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Bu Yani setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah sangat lega sekali Bu. Jadi akhirnya saya menemukan solusi setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu. Syukurlah kalau begitu Bu Yani. Lalu adakah hal lain yang ingin Bu Yani sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak ya Bu telah meluangkan waktu Ibu. Kita bisa berbincang-bincang dan alhamdulillah saya dapat menemukan solusi permasalahan setelah berbincang. Terima kasih banyak ya Bu. Saya senang Bu Yani dapat mendengarkan Bu Yani, dapat membantu. Sampai jumpa di lain waktu Bu Yani ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nun. Sampai jumpa juga di lain waktu.